Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Aduh, gila men, luar biasa sahabat Bob ya. Piala Dunia sudah 2 pertandingan tadi malam dan dini hari. Dan sahabat Bob, gua juga melakukan live reaction ya. Kroasia melawan Brazil dan Belanda melawan Argentina sahabat Bob. Hasilnya mengejutkan dan luar biasa. Tapi gua sebelum lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, sahabat Bob, ya Kroasia ketemu dengan Brazil. Ya kali ini gua pengen bahas 2 pertandingan ini, hasil dan bagaimana jalan pertandingannya luar biasa sahabat Bob ya. Jadi Kroasia yang tidak diunggulkan ya, karena memang Brazil punya penampilan yang bagus ya. Dan gua pribadi kan memang megang Kroasia ya. Nah, ini luar biasa sahabat Bob. Kenapa gitu loh? Bagaimana markingnya pemain-pemain Kroasia terhadap Brazil. Dan Brazil tidak bisa mengembangkan permainannya sahabat Bob. Ini yang benar-benar apa ya, yang nggak diduga sama Brazil gitu loh. Apalagi mereka kemarin waktu sebelum ketemu dengan Kroasia, mereka begitu menang mudah melawan Korea Selatan. Dan mereka berjoget, menari samba gitu kan. Wow, wow, wow. Tetapi sahabat Bung Bob, Brazil lupa bahwa yang mereka hadapi adalah finalis Piala Dunia 2018 yang bertemu dengan Prancis ya. Tapi kali ini, dan gua benar-benar salut dengan trio gelandang Kroasia, Modric, Kovacic, dan Brozovic ya. Bahkan kalau gua baca di Gazzetta dello Sport ya, Modric poinnya, penilaian buat dia adalah 8,5. Umur 37 tahun, bermain 120 menit sahabat Bob, luar biasa. Dan sebelumnya mereka juga ketemu Jepang, mereka juga adu penalti. Gila men, luar biasa gitu. Jadi ya bagaimanapun ini yang gua bilang gitu loh. Kalau kita menyoroti Brazil ya, kalau Brazil kita nggak meragukan bagaimana skill mereka, bagaimana gaya bermain mereka, dan siapa pemain-pemain mereka. Pemain-pemain mereka pemain hebat ya. Tapi itu selalu gua bilang ya, kalau gua berbicara Brazil, selalu di video gua bilang bahwa yang mengalahkan Brazil hanya diri sendiri. Ya itulah kalau menurut gua salah satu kesombongan ya. Ya itu nggak boleh, bagaimanapun hebatnya dia bermain ya. Tapi ya inilah sepak bola. Selalu ya, sepak bola itu kita berbicara siapapun bisa menang ya. Walaupun dia tim lemah, walaupun dia tidak tim unggulan. Inilah sepak bola ya. Tidak ada yang bisa menduga, apalagi sepak bola modern sekarang ya. Dan bagaimana mereka bermain tika-tiki gaya Brazil ya. Tetapi yang mereka lawan adalah tim Eropa, tim yang punya pengalaman gitu loh. Jadi ya nggak gampang gitu loh. Nah, bahkan sahabat Bob, di menit istilahnya 90 menit pertama itu tidak ada yang namanya gol, tetap 0-0. Dan perpanjangan waktu, nah disinilah sahabat Bob ya, waktu perpanjangan waktu menit ke 115 plus 1 ya. Bagaimana Neymar ya, akselerasi dia dari kotak, dibawa keluar kotak penalti, main TikTok tok, dan itu memang lepas sahabat Bob. Itu golnya luar biasa. Nah, itu yang gua bilang. Masih ada waktu 15 menit. Bahkan ya dalam waktu gua live reaction ada yang bilang pasti Brazil menang. Gua bilang masih ada waktu 15 menit lagi ya. Dan sebelum peluit panjang berbunyi, masih ada kesempatan. Apalagi kita melihat pemain-pemain Kroasia begitu gigihnya, begitu ngototnya. Itulah kehebatan mereka sahabat Bob ya. Waktu mereka lolos 2018 ke final, bagaimana kita tahu ya, waktu itu masih ada Rakitic, Mandzukic ya. Tapi ya inilah sahabat Bob sepak bola. Jadi dengan golnya Neymar, mereka begitu bersenang-senang, bergembira, ya boleh, itu memang nggak masalah gitu loh. Tapi mereka tidak bisa mempertahankan ritmenya. Akhirnya pemain pengganti Petkovic ya,
Petkovic menciptakan gol di menit ke 117. Tahu sahabat Bob, luar biasa. Ini dalam babak kedua masa waktu perpanjangan ya. Luar biasa banget sahabat Bob ya. Jadi Petkovic ini dia adalah bermain di Catania ya, di Serie B ya, di Italia gitu sahabat Bob ya. Mungkin kita juga baru melihat nama-namanya dia gitu loh. Nah, ini yang sahabat Bob yang benar-benar sebenarnya salah satu yang menjadi temboknya Kroasia adalah kipernya. Jadi kalau kita berbicara back, ada kalau sayap kanan itu ada Jurakovic, di kiri ada Sosa, ada terus itu jadiin striker Perisic gitu kan. Jadi ini luar biasa sahabat Bob. Dan lini tengahnya 3 bertiga ini luar biasa ya. Kalau bicara back, wow luar biasa ya. Lovren sama si apa namanya satu lagi yang pakai topeng itu ya, Gvardiol. Tapi yang menjadi tembok terakhir mereka adalah Livakovic ya, kiper yang sudah 2 kali membawa dia dari dari 16 besar ke perempat final, sekarang membawa Kroasia ke semifinal sahabat Bob ya. Luar biasa Livakovic ya sahabat Bob ya. Jadi benar-benar ini menentukan sekali sahabat Bob. Nah, terjadi adu penalti ya. Siapa yang menendang pertama sahabat Bob? Itu adalah Rodrigo dan tidak masuk ya. Benar-benar luar biasa kipernya Kroasia. Dan penalti berikut, Vlasic gol dari Kroasia. Habis itu Casemiro juga gol, Major juga gol, masih skor 2-1 untuk Kroasia. Dan giliran Modric 3-1, Pedro masuk 3-2, dan Orsic jadi 4-2. Tetapi ya Marquinhos ya, kapten PSG menendang keempat dan tidak gol sahabat Bob. Langsung Kroasia lolos ya. Tetap bagaimanapun sahabat Bob, Kroasia lolos ke semifinal tetap membumi ya. Itu yang tidak dilakukan sama Brazil. Bahkan sebelum pertandingan waktu konferensi pers, kalau sahabat Bob tahu, begitu viralnya pencinta kucing sangat marah terhadap mereka yang melempar kucing sahabat Bob. Apakah itu karmanya? Wow, luar biasa. Dan Brazil sudah berapa kali Piala Dunia tidak pernah lolos ke final sahabat Bob ya. Itu kalau kita berbicara yang namanya Argentina Brazil. Sekarang kita berbicara tentang Belanda Argentina. Ini juga bagaimana di stadion itu 40.000 itu pendukung semuanya Argentina sahabat Bob ya. Biasalah tempo lambat, tapi akhirnya dengan TikTok, dengan asisnya Messi, Molina menjebol gawang Belanda di menit ke-35 sahabat Bob ya. Terus di babak kedua ya, di babak kedua penalti ya, pelanggaran yang dilakukan Dumfries ya. Dumfries yang selama ini bermain bagus, semalam tidak begitu bagus sahabat Bob ya. Mungkin beban kali ya, tapi nggak tahu lah. Tapi secara keseluruhan itu luar biasa pertandingannya. Akhirnya Messi mencetak gol ke menit ke-73 dan 2-0. Argentina sudah merasa kakinya di semifinal. Tetapi sepak bola sahabat Bob ya, sebelum peluit berbunyi jangan pernah menyerah. Menit ke-83 pemain pengganti Wigor, sundulan kencangnya masuk sahabat Bob, dan kembali pemain-pemain Belanda bersemangat dan tidak ada menyerah. Menit ke-90 plus 11 ya, Wigor mencetak gol lagi sahabat Bob, dari umpan dari yang namanya tendangan bebas diselesaikan dengan baik sahabat Bob. Luar biasa, tensi permainan juga sangat tinggi dan wasit mengeluarkan 17 kartu kuning dan 1 kartu merah buat Dumfries ya, karena double kartu kuning. Ini luar biasa. Dan akhirnya di perpanjangan waktu juga tidak terjadi gol, tapi di penalti Belanda tidak begitu pede. Kalau gua lihat bagaimana si Van Dijk penendang pertama, lihat dari mukanya tegang benar dan tidak gol. Dan Lionel Messi penendang pertama gol, penendang kedua Bergus juga tidak gol dari Belanda, penendang kedua
Argentina Paredes juga gol 2-0. Tetapi penendang ketiga dari Argentina dari Belanda, Koopmeiners ya gol, dan begitu juga Montiel juga gol dari Argentina menjadi 3-1. Uyghur juga menjadi mengurangi 3-2, tetapi Enzo Fernandez gagal. Jadi akhirnya si De Jong juga mencetak gol, akhir 3-3. Dan terakhir Lautaro Martinez ya yang menjadi eksekusi terakhir untuk untuk Argentina yang kedudukan masih 3-3. Kalau ini masuk, Argentina lolos. Dan bagaimana dengan tenangnya Lautaro Martinez mencetak gol dan skor menjadi 4-3 dan Argentina lolos ke semifinal dan akan ketemu dengan Kroasia ya. Bintang-bintang Kroasia yang penuh pengalaman, apakah mereka bisa mengalahkan Argentina atau apakah Argentina bisa mengalahkan yang namanya Kroasia, sahabat Bob. Jadi ini luar biasa, sahabat Bob. Jadi pertandingan-pertandingan untuk perempat final ini, dan nanti malam kita juga akan menonton bagaimana Maroko akan menghadapi Portugal, dan gua akan mencoba untuk live reaction lagi, sahabat Bob. Gua jadi jadi nyandu nih, sahabat Bob. Seru banget ya, kayak gua ada teman yang nemenin nonton gitu loh di rumah gitu, sahabat Bob. Luar biasa. Semoga aja pertemuan antara Brozovic dengan Toro itu akan terjadi. Dan ini adalah perwakilan dari Inter, akan ada pemainnya di final. Kalau salah satu nanti menang, pasti salah satu pemain Inter akan bermain di final. Dan dari tahun 82, 20 tahun terakhir, selalu pemain Inter mengirimkan salah satu pemainnya ke final Piala Dunia, sahabat Bob ya. Terakhir di 2018 tuh ada Brozo, ada Perisic, sahabat Bob. Jadi luar biasa. Jadi Piala Dunia kali ini semakin menarik dan mengejutkan, sahabat Bob. Tapi tetap, sahabat Bob, siapa mendukung siapa nanti, Argentina atau Kroasia, gua tetap pendukung setia Kroasia, sahabat Bob. Walaupun gua juga mendukung Argentina, tapi kalau disuruh memilih, gua tetap akan memilih yang namanya Kroasia, sahabat Bob. Punya pantang menyerah dan selalu gigih ya, terus mengejar apa yang mereka inginkan, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.